Jangan pernah mengatakan tidak punya modal, karena kita punya modal yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya keikhlasan, lebih-lebih kita punya pimpinan yang selalu mendoakan kita. Insya Allah cita-cita kita semua untuk kebaikan semua akan terwujud secara nyata. NTB Syariah dan General Manager Bank NTB Syariah yang ada di Brand Manager yang ada di Selong, Kabupaten Lombok Timur, para tamu undangan mulai dari Basnas, selamat datang, para tim support dari Jarum, dari Bank Syariah Indonesia, dari bapak-bapak kepala desa kami, ada kepala desa Danger, kepala desa Jurit, dan para tamu undangan kami semua. Tidak lupa kami ucapkan tahiyatan wa thayyibatan. Kami mengucapkan salam penuh takzim untuk kita semua. Pertama ingin kami sampaikan kepada kita semua, pagi hari ini memang adalah launching dan kartu Edu Smart Santri. Sebelumnya ingin kami jelaskan bahwa Thohir Yasin Mat ini punya spirit, punya semangat yang memang sudah digariskan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Thohir Yasin. Al-Mukarram itu membuat garisan. Pertama, tahun 2020 kemarin, seingat saya sekitar tanggal 2 September hari Rabu sore, beliau menunjuk kami untuk mengelola koperasi Thohir Yasin. Tapi setelah kami kaji di peraturan atau undang-undang koperasi, ternyata lembaga sosial tidak boleh mendirikan koperasi. Yang namanya koperasi harus berbentuk kolektif. Sedangkan visi beliau Al-Mukarram menginginkan kita memiliki satu retail modern. Kalau banyak para aktivis itu turun ke jalan menolak kedatangan atau pendirian Alfamart atau Indomaret, justru di Thohir Yasin ini santri dididik untuk mendirikan Thohir Yasin Mat. Kalau kita di beberapa tempat, di desa-desa mungkin, atau di corporation yang lain, kita itu selalu menganalisa dan berpikir panjang untuk mendirikan Bumdesmat, mungkin Pak Kades. Karena saya kebetulan juga pernah pendamping desa 5 tahun. Saya menganalisa banyak sekali problem, kesulitan dalam mendirikan Bumdesmat itu sendiri. Dan sebenarnya intinya hanya satu, di kebijakan pimpinan. Dan yang kami dapatkan di Thohir Yasin ini, pimpinan kami Bapak Tuan Guru Haji Ismail Thohir itu memberikan kami kewenangan yang luar biasa, dan itu jarang sekali saya temukan di desa-desa. Sehingga alhamdulillah, kalau mungkin sulit mendirikan Bumdesmat, mungkin sulit kita mendirikan retail modern di beberapa tempat, insya Allah kalau di Thohir Yasin itu tidak akan pernah sulit selama pimpinan memberikan arahan dan memberikan kewenangan dan kebijakan kepada pengelola itu sendiri. Terus selanjutnya ingin saya sampaikan, di sini kami juga dididik bahwa salah satu kesulitan mendirikan retail modern itu adalah selalu kita mengeluh tentang pendanaan. Tidak ada uang kita, tidak ada yang bantu kita, tidak ada yang akan ngelola. Alhamdulillah di Thohir Yasin kami dididik, termasuk ini baru selesai tadi saya dampingi sampai hampir setengah 8, hampir 4 hari dikebut, betul-betul dikebut. Ini kacanya baru selesai tadi sekitar jam 8 pagi, dan tukangnya itu sudah mau pulang, takut kita berdiri di samping. Karena apa? Al-Mukarram itu mendidik kami di sini bahwa jangan pernah tanyakan ada dan tidak ada uangnya, kerjakan dulu. Kalau kamu ikhlas, Allah akan ngasihkan jalan untuk perjuangan kita. Itu garis yang sudah kami pegang. Sehingga kemarin, mohon maaf Ayahanda Al-Mukarram, memang ini hampir 3 kali beliau nanya sama saya, kapan akan didirikan Thohir Yasin Mat itu. Saya masih ingat, itu yang ketiga kalinya. Dan kalau saya jujur di forum ini, sebenarnya kenapa saya mikir-mikir belum ada uang, tapi malu bilang begitu sama Bapak pimpinan.
Dan alhamdulillah beliau bilang, dikasih semangat kita lagi, bahwa kalau sudah dimulai Allah akan ngasih jalan. Dan betul-betul terbukti itu. Kami ketika memulai ini, memang betul-betul Pak Bendahara tahu, Pak Bendahara Yayasan, Pak Haji Junaidi saya telepon. Memang kita tidak punya uang, tapi Al Mukarram sudah, saya tambah kuat keyakinan saya ketika saya tanya kepada beliau. Pak Bendahara bilang kalau Al Mukarram sudah berbahasa sila, sudah insya Allah nanti ada saja jalan. Ya ternyata alhamdulillah kurang dari 2 minggu Thohir Yasin Mat sudah berdiri di depan kita semua. Dan apa yang beliau sampaikan oleh Bapak pimpinan ternyata menjadi pelajaran besar bagi kami di sini. Bahwa kalau dulu kita turun di jalanan mungkin yang sering demonstrasi, menolak retail-retail modern dan selalu menolak, mengatakan bahwa kita tidak bisa bersaing, kita tidak punya uang. Di Thohir Yasin ini Al Mukarram mengajarkan kepada kami, jangan pernah tolak retail modern itu, tapi belajar dari sana untuk membuat hal yang sama untuk umat. Yang kedua, beliau juga mengajarkan jangan pernah mengatakan tidak punya modal, karena kita punya modal yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya keikhlasan, lebih-lebih kita punya pimpinan yang selalu mendoakan kita. Insya Allah cita-cita kita semua untuk kebaikan semua akan terwujud secara nyata. Yang kedua, terkait masalah kantu satri, ya ini merupakan hasil kajian beberapa malam dan mungkin beberapa tahun, dan ini memiliki perjalanan yang sangat panjang, di mana kami pada awal-awalnya, ya ahlan wa sahlan ya akhina min Ma'had Haramain ya. Jadi terkait masalah kartu santri ini sama, Al Mukarram di awal itu selalu, di awal-awal kami ngabdi di sini, beliau begitu intens menanyakan tentang kondisi santri, sampai saya pernah agak kaget ketika beliau nanya kepada kami bahwa ikembe yang pun girang telang kepeng santri, coba pikirang berembe solusi adin sanidin telang kepeng santri. Saya masih ingat betul bahasa beliau. Itu yang membuat kami sering berdiskusi mungkin malam-malam sama teman-teman itu, bagaimana solusi kita. Alhamdulillah tahun 2017 ketemu konsep 2016. Dari 1 tahun kami mendampingi Al Mukarram di sini, kami menemukan bahwa solusinya kita menggunakan kartu, di mana itu hanya berbentuk kupon. Tetapi itu ketika santri masih 43. Tapi kalau besok santri sudah 300, 400, ini bukan menjadi solusi, malah akan menjadi masalah baru. Akhirnya tahun 2017 itu kita kaji lagi dengan teman-teman, ketemulah satu konsep, kita akan membuat kartu yang sifatnya terintegrasi, di mana nanti di sana ada absensi, biar kita tahu anak ini masuk apa tidak. Di sana juga nanti kita akan lihat bahwa mereka bisa belanja enggak di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Dan alhamdulillah 2018 kami keliling malah ke beberapa bank-bank yang ada di Lombok Timur ini, biar saya buka. Saya keliling, kita sampaikan bahwa kami tidak datang untuk mau minjam uang, kami hanya mau titip uang. Padahal tidak ada uang yang akan kita titip. Tapi kita itu ingin punya sistem sehingga itu transparan. Karena ya ketika santri kita masih 100-200 tidak akan ada yang pernah nanya kemana uangnya, di mana uangnya. Akan tetapi nanti ketika sudah 1000-2000, orang lihat sudah kelihatan maju, udah pikirannya macam-macam. Maka mau tidak mau manajemen pondok ini harus transparan. Harus semua orang bisa cek, minimal terutama pengurus-pengurus yayasan dan pengurus-pengurus pondok. Itu yang kita sampaikan, dan hampir semua mitra-mitra kami itu setuju. Dan syukur alhamdulillah dari yang setuju itu ternyata yang menindaklanjuti cuma satu, yaitu Bank NTB Syariah yang ada di cabang Selong. Karena mungkin bagi yang lain agak menghayal, karena kami minta supaya kartu satu dengan ATM-nya satu, sehingga orang tua yang kalau nanti dari Papua gampang dia transfer, nggak capek-capek lewat para wali hujroh, enggak. Nah ternyata Bank NTB menindaklanjuti, dan kami sampaikan di Bank NTB, kami bukan sekedar mau buat ATM Pak, kalau mau buat ATM ya gampang saja.
Tapi kami inginnya itu kartu yang itu untuk masuk jadi absensinya. Jadi anak kalau masuk kelas nggak usah bilang hadir, nggak mesti begitu. Tinggal kartu digesek gini, tinggal kartu ditaruh di absen itu, anak ini oh dia sudah masuk kelas. Itu inginnya kami. Terus yang kedua, kami juga ingin kalau kartu ini menjadi izin. Jangan sampai anak nanti sebentar-bentar izin, sebentar izin. Kita tidak punya rekapan datanya. Tetapi ketika dia mau keluar dari pondok ini tinggal dia tempel. Kita tinggal format, anak hanya boleh pulang 1 kali sebulan. Jadi meskipun 500 kali dia tempel, gerbang tidak akan pernah kebuka. Kenapa? Karena di sana sudah terformat izin itu cuma 1 kali sebulan. Itu yang kami inginkan, saya kira. Terus yang ketiga yang kami inginkan itu adalah kami menginginkan kartu ini karena banyak anak kehilangan uang. Banyak juga anak yang sengaja menghilangkan uang. Banyak juga anak-anak yang memang dia itu uangnya hilang karena dia memang betul-betul teledor. Yang paling parah adalah dia dikasih uang, dihabiskan uang itu, dilaporkan bahwa uang itu hilang dan dilaporkan bahwa pengelola pondoknya yang tidak benar. Ini tambah tidak benar. Nah, kalau dengan sistem kartu seperti ini, mereka akan belanja di Thohir Yassin Mart besok, mereka belanja masuk di sana, udah orang tuanya nanti di rumah bisa ngecek, oh anak saya hari ini belanja beli bubur, hari ini belanja beli pentul, hari ini belanja beli sop dan lain-lainnya, gitu kan ya. Jadi itu bisa tercek semua di HP orang tua masing-masing, sehingga kita tidak sedikit-dikit dikomplain oleh wali santri. Karena sampai kemarin-kemarin masih banyak wali santri yang komplain gara-gara kehilangan uang. Gara-gara dia mengatakan bahwa anak saya dikasih kemarin 400.000 kok sudah habis. Ya nggak tahu kita 400.000 jangan-jangan dipakai untuk traktir temannya. Dan ternyata benar, banyak anak-anak yang dikasih sampai 500, 1 juta dan itu dihabiskan untuk traktir temannya. Dan kita tidak bisa menceritakan kepada wali santri, oh anak itu begini begitu. Nggak bisa. Karena apa? Kadang-kadang anak ada yang jujur, ada yang tidak. Justru di pondok kan biar dia bisa jujur. Tapi sebelum dia jujur, otomatis kita yang kurang jujur, ya kan? Nah ini proses memang. Nah di kartu EduSmart ini yang kita akan contohkan nanti. Sehingga saya sekaligus mengundang nanti Al-Mukarram, kedua tuan guru muda kita, Bapak Kadis dari Kanwil, nanti kami akan bagikan kartu satu-satu. Silahkan masuk di Thohir Yassin Mart, akan diiringi sambil pegang pita. Nanti ambil barang tapi maksimal isi kartunya itu 150. Jangan diambil raknya, nanti tidak mampu dibayar sama kartunya. Ya, silakan nanti masuk di dalam, ambil barang, keluar tinggal tempel, masukkan pinnya, sudah bisa bawa barang sebanyak-banyaknya seukuran uang yang ada di kartu itu. Kenapa bisa begitu? Harapan kita berbicara ekonomi itu adalah harus berbicara efisiensi. Permasalahan kita adalah di pondok-pondok hari ini mereka punya koperasi memang, akan tetapi hampir bisa saya katakan dari pondok-pondok yang pernah saya kunjungi itu, bisa saya katakan hampir 30% untung koperasi itu ditilep oleh santri. Kenapa? Punya uang 10.000 minta susu 90.000. Bingung tukang dagang karena yang kumpul banyak, gitu kan. Ada juga yang kadang-kadang hebat, nanti kita bayar kalau pas waktu kita selesai mondok. Buktinya kemarin di koperasi kita yang di belakang ini, ada yang tiba-tiba datang sudah nikah, ngasih uang 16.000. Kenapa? Lain wah baik jeje lain koperasi lalu di anak kepeng, gitu kan. Aneh tegenti, gitu kan. Nah ini memang santri tidak pernah nyuri. Dia cuma minjem tapi jangka waktunya panjang, itu aja. Nah, tapi di sini nggak bisa minjem besok. Karena apa? CCTV sudah lengkap, Anda keluar itu tinggal taruh kartunya dan tidak perlu kita susuk. Karena biasanya lamanya itu disusuk. Belum cari yang 500, belum cari yang 1000, itu capek kita. Makanya dia keluar nanti tinggal selesai. Dan langsung terkirim ke HP orang tua bahwa hari ini anak Anda belanja ini, sehingga kita tidak akan pernah ditanya lagi sama orang tua. Yang terakhir, nanti orang tua
bisa mengetahui bahwa saldo atau uang anaknya tinggal 10.000 karena akan cekling masuk ke HP-nya. Jadi tidak perlu pinjam HP wali hujroh, minta wali hujroh telepon, bapak saya belum belanja ini, saya nggak belanja 2 hari, tidak akan ada begitu. Karena ketika saldonya udah 10.000, nanti otomatis akan masuk di HP orang tuanya, cekling masuk bilang bahwa uang anak anda tinggal 10.000, terserah mau ditransfer besok langsung atau kapan saja. Dan di depan kami sudah menyiapkan Thohir Yasin Center, di mana fungsi daripada Thohir Yasin Center ini adalah ketika orang tua ingin memberikan anaknya uang, tidak usah masuk ke dalam, cukup di Thohir Yasin Center. Di sana dia top up, di sana uang 50.000, 5.000, kalau mau 2.000 juga bisa, mau 1.000 juga boleh top up, tapi jangan-jangan administrasinya lebih besar daripada uang yang dititipkan. Silahkan tinggal taruh uang di sana, maka bagian teller akan menginput, otomatis uang anak anda itu akan masuk nanti di kartunya. Dan bagaimana cara dia tahu bahwa kartu ini masih ada saldo atau tidak? Kami sudah menyiapkan nanti di masing-masing asrama tempat untuk ngecek saldo daripada rekening anak-anak kita yang ada di PPSM Thohir Yasin. Sehingga dua hal yang Tiang bicarakan tadi, yaitu berbicara market dan berbicara pasar, itu otomatis akan bersinergi dan saling menguatkan. Karena rata-rata permasalahan Pak Kadis sangat tahu, retail-retail yang dibangun oleh orang-orang lokal tidak dengan sistem modern, biasa mereka akan kalah nanti di konsumen. Kita udah pakai biaya banyak, tapi ternyata konsumen kita sedikit, akhirnya juga akan rugi. Kalau di Thohir Yasin insya Allah tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena retail kita modern dan santri kita santri pondok pesantren Salaf Modern Thohir Yasin. Di sini ada 1.500 santri yang tidak akan pernah bisa belanja kecuali di Thohir Yasin Mat. Mau beli pentul di depan boleh ambil pentulnya, tapi tidak mungkin akan dibayar karena dia hanya akan membawa kartu saja. Dan kartu ini sistemnya hanya bisa digunakan di sini. Dan kami juga tidak akan pernah mentolerir lagi kalau ada wali santri yang komplain tentang uang dan segala macamnya. Dan ini saja yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya ini bukan sambutan, kayak ini penjelasan dari PT TKI dan Bank INTB sebenarnya, tapi ini adalah tanggung jawab kami. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang pas di saat penyambutan kepada seluruh tamu undangan, dan nanti mungkin ada sebagian yang akan, karena kartu yang tersedia hanya 10 dan sisanya ini akan dicetak setiap hari 100, sehingga seminggu setelah ini sudah total pelaksanaannya, tidak bisa ditolerir lagi. Seluruh santri Thohir Yasin, terutama yang mondok atau yang di PPSM Thohir Yasin, tidak ada lagi yang akan belanja secara manual, akan tetapi mereka belanja dan menggunakan kartu dan uang elektronik. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.